Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada hikmah yang tentang kullu kalamin yabruzu wa alaihi kisratul qalbin nasi minhu baras. Setiap kalimat yang terucap itu terbungkus oleh kiswah atau pakaian hati sebagai tempat keluarnya. Nah, penjelasannya panjang sekali, termasuk kisah tentang pertemuan dari Syekh Ibnu atau istilah As-Sakandari dengan gurunya, yaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ya, di sini dikisahkan kalau Syekh Ibnu atau Ilah Sakandari di dalam kitab Lato Ibnu Milan, beliau berkata, maka nasabah bi'ijtina ilma'ahu, dan sebab pertemuanku dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, sebab pertemuanku dengan guruku, angkultu fi nafsi, aku berkata di dalam hatiku sendiri, ba'da an darat al-mukhasomatu, setelah terjadi perselisihan baini wa baina dzalika rajul, antaraku dengan lelaki murid Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dakni, kemudian di dalam hatiku itu berkata begini, tinggalkan aku, idhab fa'arohadar rajul, adhabu fa'arohadar rajul, aku akan pergi untuk melihat lelaki Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Wasahibul haq lahu amaratun la yukhayfi sya'nu. Wasahibul haq, adapun orang-orang yang mempunyai kebenaran, maka dia mempunyai tanda la yukhayfi sya'nuhu, yang tidak sama keadaannya. Orang benar dan orang salah itu sebetulnya mempunyai tanda, dan tandanya itu cukup jelas. Termasuk ini diucapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk membuktikan apakah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang diceritakan oleh seorang muridnya itu benar atau tidak. Aku akan pergi sendiri untuk melihatnya. Itu di dalam hati Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, Fa'ata itu ila majelisihi, kemudian aku mendatanginya di majelis pengajiannya. Fawajadtuhu yatakallamu fil anfas, maka aku menemukan beliau Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yatakallamu fil anfas, sedang menyampaikan, sedang berbicara tentang hal-hal yang penting. Allati amara syari', yang mana yang diperintahkan oleh syariat, oleh Allah, oleh pembuat syariat dia. Faqala, kan kisah tentang Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu kan dikisahkan benar oleh muridnya. Tetapi banyak masyarakat mengatakan bahwa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu seorang sufi. Dan seorang sufi itu biasanya banyak ngayalnya. Itu masyarakat mengatakan begitu. Tetapi setelah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari datang ke pengajian itu, ternyata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu sedang menyampaikan sesuatu yang diberitakan oleh Allah, bukan yang menghayal. Maka Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di situ menyampaikan, al-awalu yang pertama Islam, wasani iman, wasalisu ihsan. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Wa in syi'ta qulta, apabila kalian berkehendak untuk mengatakan tiga hal ini, al-awalu Islam itu sama dengan ibadatun, ibadah. Wasani ubudiyatun, sedangkan iman itu sama dengan ubudiyah. Wasalisu, sedangkan ihsan sama dengan
abudah, ibadah, ubudiyah, abudah. Orang pada tingkatan Islam itu ya ibadah. Kalau sudah melengkapi dengan iman, itu ubudiyah. Kalau dilengkapi lagi dengan ihsan, maka menjadi abudah. Kemudian berikutnya wa in syi'ta qulta. Kalau kalian berkehendak tentang ketiga istilah tersebut, al awalu syariah, wasani haqiqah, wasalisu tahaqquk. Yang Islam itu adalah syariah, yang iman itu adalah haqiqah, sedangkan ihsan itu tahaqquk. Nah, istilah-istilah ini itu disampaikan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Sangat banyak sekali istilah-istilah tentang tiga hal itu. Wanahwi hada dan serupa itu tadi. Nah, hebatnya adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan juga seorang ilmuwan, seorang ulama ahli fikih, yang beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri bahwasannya apa yang disampaikan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu tidak ada di kitab-kitab yang dia baca. Mengapa kok Syekh Ibnu Athaillah mengatakan seperti itu? Karena Syekh Ibnu Athaillah ulama yang sergap ngaji, sergap mutolaah, sehingga bisa tahu ini ilmunya bukan bersumber hanya dari kitab-kitab, tetapi juga bersumber dari pengalaman spiritualitas yang itu bisa jadi merupakan ilham. Kama zala yakunu wa in syi'ta qulta. Dan tidak berhenti Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu mengatakan kalau kalian berkehendak mengatakan tentang tiga hal tadi, ucapkan begini-begini. Sampai ila an bahiro akli. Ini Syekh Ibnu Athaillah bilang sampai akal saya itu sudah tidak nutut lagi. Wa alimtu anna ar-rajula innama yaghrifu min faidin bahri ilahiyin. Sehingga saya mengerti bahwasannya lelaki ini itu telah mengambil, menciduk min faidin bahri ilahiyin dari luberan, menciduk ilmu dari lautan ilahiyah, wa madadin robbaniyin, dan bahan-bahan robbani. Fa'adhaballahu ma kana indi. Maka Allah menghilangkan kecurigaanku terhadap Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang selama ini ada di dalam diriku. Summa ataitu tilkal lailah. Sesudah dari pengajian, aku kemudian malam itu mendatangi ilal manzili. Maksudnya adalah pulang, setelah pengajian pulang. Falam ajid syai'an minni yakbalul ijtima. Maka saat saya sampai di rumah itu, saya tidak menemukan keinginan untuk masuk ke dalam rumah dan berkumpul dengan keluarga bil ahli ala adati sebagaimana kebiasaanku. Biasanya kalau saya pulang dari pengajian itu ya masuk rumah, lalu kemudian bersapa dengan keluarga dan berbincang dan seterusnya. Malam hari ini setelah ngaji, saya kok tidak punya keinginan itu. Wawajatu maknan ghoriban. Di dalam diriku aku menemukan makna yang aneh, ma'adri mahua, yang aku tidak mengerti apa itu. Itu Syekh Ibnu Athaillah cerita. Saya mengalami pengalaman di dalam diri ini sesuatu yang aneh yang aku tidak tahu apa itu. Bang Farottu, maka kemudian aku ngijen, menyendiri di makanin, di tempat angduru ila sama, yang aku bisa melihat ke langit, wa ila kawakibiha, dan ke bintang-bintangnya, bintang-bintang di langit. Wa ma khalaqallahu fiha,
dan saya juga bisa melihat apa-apa yang diciptakan oleh Allah di langit itu min ajaibi qudratihi, dari keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Ibnu Athaillah mengalami pengalaman spiritual di langit. Dia itu melihat segala sesuatu, benda-benda langit termasuk bulan, bintang, dan ada hal lain yang aneh, yang itu ajaib, yang itu tidak biasa ia temukan. Ya bisa jadi itu cahaya, bisa jadi ya bermacam-macam, yang itu adalah saya Ibnu Athaillah sendiri aku tidak mengerti apa itu. Ya bisa diceritakan. Bakamalani dalika ilal audi ilaihi. Nah, pengalaman spiritualku itu kemudian membawaku ilal audi, kepada kembali ilaihi, kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi marrotan ukhra, dikali di saat yang lain. Fa'ata itu maka aku mendatanginya. Fastu dinali, maka aku meminta izin. Falamma dakhaltu alaihi, dan saat minta izin itu karena kan mertamu toh. Namanya mertamu ya minta izin untuk datang, sowan kalau istilah kita. Falamma dakhaltu alaihi qama wa talaqqani. Saat aku masuk, maka beliau berdiri menyambutku. Di bahasa satin, dengan semangat, dengan sumringah. Jadi saya Abdul Abbas Al-Mursi itu menyambut dengan semangat, sumringah. Orang menyambut dengan aras-arasan. Pak Iqbalin, dan menghadap, tidak tolak-toleh. Hatta dahistu khojalan, sehingga saya merasa malu, bingung dan malu. Wastas gortu, dan diriku merasa kecil. Wastas gortu nafsi, dan aku merasa kecil. An aku ahlan bidalika, bahwasanya aku sesungguhnya bukan ahli untuk dihormati seperti itu. Fakana awwalu ma qultu lahu, maka sesudah disambut seperti itu, perkataan pertama yang aku ucapkan untuk beliau adalah, ya sayyidi, ana wallahi uhibbuka. Wahai tuanku, sesungguh aku wallahi demi Allah mencintaimu. Faqala, maka menjawablah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ahabbakallahu kama ahabbtani. Mudah-mudahan Allah membuat cinta sebagaimana engkau mencinta kepadaku. Napa bedanya perkataan awal dengan perkataan kedua? Wallahi demi Allah, uhibbuka, aku mencintaimu. Lalu dijawab oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ahabbakallahu kama ahabbtani. Mudah-mudahan Allah membuatmu cinta sebagaimana engkau mencintaiku. Perbedaannya adalah yang kedua itu menumpukan segala sesuatu itu pada Allah. Kalau yang pertama itu masih ada saya. Demi Allah, aku mencintaimu. Kalau yang kedua, mudah-mudahan Allah membuat engkau mencintaiku sebagaimana engkau mencintaiku. Jadi Allah yang mencintaiku. Summa sakautu ilaihi, kemudian aku mengadu atau curhat kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ma'ajituhu, tentang apa-apa yang aku temukan, malam yang menemukan hal-hal aneh. Aku juga menceritakan ma'ajituhu min humumin, dari kegelisahan, wa ahzanin, dan dari kesedihan terkait dengan keilmuannya.
Artinya kan selama ini dia menganggap salah para sufi itu. Tetapi setelah mengetahui sendiri kok dia malah sedih. Jangan-jangan aku yang salah. Fakola maka menjawablah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kebingunganmu itu sesungguhnya ahwalul abdi arba'atun. Keadaan seorang hamba itu ada 4. La khamisalaha, yang tidak ada kelima. Maksudnya keadaan hamba siapapun itu cuma ada 4 macam. Yang pertama an-nikmatu, nikmat. Yang kedua wal baliyatu, cobaan. Watto'atu, yang ketiga taat. Dan yang keempat wal maksiatu, dan maksiat. Fa'in kunta bin nikmati, apabila engkau mendapatkan nikmat, kamu kata adalah haqqi minka asyukru, maka tuntutan Allah kepadamu adalah engkau bersyukur. Fa'in kunta bil baliyati, dan kalau engkau dalam keadaan bilahi atau dicoba, kamu kata adalah haqqi minka asyukru, maka tuntutan Allah kepadamu adalah engkau bersabar. Wa in kunta bi ta'ati, dan kalau engkau dalam keadaan taat, kamu katatul haqqi minka syuhudul minna alaika, maka tuntutan Allah kepadamu adalah engkau menyaksikan anugerahnya kepadamu. Wa in kunta bil ma'siyah, kalau engkau dalam keadaan maksiat, kamu katatul haqqi minka wujudul istighfar, maka tuntutan Allah kepadamu engkau hendaknya beristighfar, mohon ampun kepada hamba. Ketong ya, sesungguhnya keadaan hamba itu cuma ada 4. Yang pertama itu adalah keadaan nikmat, keadaan dicoba, keadaan taat, dan keadaan maksiat. Kalau hamba itu lagi dapat nikmat, maka hendaknya dia bersyukur. Kalau dia itu dalam keadaan dicoba, hendaknya bersabar. Kalau dalam keadaan taat, maka hendaknya dia menyaksikan bahwa itu adalah anugerah Allah kepadanya. Kalau dalam yang keempat, dalam keadaan maksiat, maka hendaknya hamba tersebut mewujudkan adanya mohon ampun atau istighfar kepada Qala, maka melanjutkan Ibnu Athaillah tentang kisahnya. Faqumtu min indihi, maka kemudian aku berdiri pindah dari sisinya. Wa ka'annama kanat tilkal humum wal ahzan, dan seakan-akan kesusahan dan kesedihanku itu seperti sauban, seperti baju, naza'tuhu, yang aku melepaskan baju itu. Itu dinasehati oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, itu rasanya kesedihan, kesusahannya itu lepas, seakan-akan seperti baju yang dilepas dari badanku. Ini luar biasanya Bapak, kalau jenengan sowan kepada kiai-kiai yang wali Allah, maka seperti ini biasanya. Kesedihan, kesusahan itu lepas. Tsumma sa'alani ba'da dzalika bimuddatin. Nah, tahan berapa lama jenengan sowan kemudian lega itu? Ya biasanya tergantung jenengan sendiri. Kadang yang enggak lama, kadang ya 1 jam, kadang ya 1 hari. Nah, yang bagus itu kalau bertahan 40 hari. Maka bagus sekali dalam 40 hari sekali orang itu harus sowan kepada para ulama, para kiai yang dikenal, yang masyhur sebagai wali Allah. Tsumma sa'alani ba'da dzalika bimuddatin. Kemudian pada satu saat Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu bertanya kepadaku. Satu saat setelah berlalu ya,
Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Fakultu, maka aku menjawab, ufattishu alal hammi fala ajidu. Saya meneliti kesusahanku, meneliti kesusahan yang ada dalam diriku, sekarang sudah tidak aku temukan. Maka kemudian berkatalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, layali biwajhika musyrikun wa dhulamuhu finnasi sari wan nasu fi sadafid dhulami wa nahnu fi tau'in nahari. Layali biwajhika musyrikun, malam di hadapanmu, di malam-malam di hadapanmu, musyrikun itu cemerlang, terang benderang. Wadulamuhu finnasi sari, sementara kegelapan malam di antara manusia terus berjalan. Wannasu fi sadafid dhulami, dan manusia dalam kegelapan malam, sadaf niku lembrek, di dalam dekapan malam. Manusia itu di dalam dekapan kegelapan malam. Wa nahnu fi tau'in nahari, sementara kami kapanpun fi tau'in nahari, di dalam cahaya sebagaimana cahaya siang yang terang benderang. Paham? Niki syair itu, ini tadi harus dilihat awalnya. Tadi kan bercerita tentang kesedihan dan kesusahan. Sesudah dinasehati bahwa manusia itu dalam keadaannya itu pasti tidak terlepas dari 4. Solusinya ada semua toh, 4 itu. Maka kalau itu dipakai, maka kita akan selalu bisa di hadapan Allah itu selalu dalam terang benderang, tidak susah. Terang itu maksudnya tidak susah. Sementara manusia yang tidak mempunyai solusi 4 tadi, maka dia akan dalam kegelapan. Mereka itu dalam kegelapan, didekap oleh kegelapan seperti kegelapan malam. Sementara kami, orang-orang yang mempunyai 4 tadi itu akan selalu dalam terang, jalan yang terang. Dan kita enten nikmat nggih, syukur. Nek pas susah, bilai dicoba nggih, sabar. Kalau mendapatkan ketaatan dalam diri kita, kita harus itu menyaksikan bahwa itu adalah anugerah Allah. Kalau dalam maksiat juga istighfar, kan coba ngaten. Baca niki jenengan susah nopo seneng? Merasa mendapatkan nikmat apa bilai? Ya, dipikir dewe. Nah, solusinya tadi. Nah, kalau dilakukan sebaliknya, oleh nikmat nggak bersyukur, oleh bilai putus asa, pas dapat taat sombong, kemudian pas maksiat malah putus asa maunya, atau malah nantang pangeran, ya malah tambah goblok. Biasanya gitu. Oke, terkait dengan syair ini tadi ada sebuah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyariqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Walillahil masyriq, dan kepunyaan Allah lah timur, wal maghrib dan barat. Fa aina ma tuwallu, kemanapun kamu menghadap, fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 115. Ini tadi 4 itu tadi adalah bentuk
macam bagaimana kita itu selalu menghadap kepada Allah. Kalau kita itu berpedoman pada 4 tadi, maka kita itu dimanapun selalu bermunajat, bermuwajahah dengan Allah. Coba dapat kopi enak, alhamdulillah, alhamdulillah ini kenapa? Kan berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, matur nuwun, segala puji bagimu karena engkau telah menganugerahkan nikmat kopi ini. Lagi ngadep Gusti Allah, Pak. Padahal manusia itu tidak lepas dari 4 tadi. Nah, kalau 4 tadi itu selalu digerakkan 24 jam itu ya keadaannya 4 itu. Kalau itu kita gerakkan setiap 4 itu, maka kita selalu bermuwajahah menghadap kepada Allah. Tidak usah tawajuhan secara khusus di malam hari duduk sila. Harusnya tawajuhan kepada Allah itu adalah setiap saat, setiap waktu. Ne iso. Kan ngoten. Nah, ini kok ada hubungannya. Kemudian kalau itu mengapa guru-guru saya, mbak guru saya itu nyarankan setiap saat kalau bisa dalam keadaan suci. Karena setiap saat sedang bermunajat, bermuwajahah kepada Allah. Nah, gitu. Nah, kalau seseorang itu setiap saat bermuwajahah, maka juga harus sopan bermuwajahah di dalam bersitan pikiran maupun gurisan di dalam hati, itu harus juga punya adab dan sopan santun. Sendiri pun waktu mikir apa gitu, maka juga terus mengingat tentang sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira wong dadi ati kok. Itu namanya muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa dekat kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Hasilnya apa? Ya kadang malu. Wah, diawasi oleh Allah kok nonton video porno kan isu. Akhirnya nggak jadi nonton video. Wah, umpamanya lagi muraqabah, kemudian ingat betapa Allah memberikan nikmat yang sangat banyak, maka kita menjadi bersyukur. Itu terus kalau 4 keadaan itu kemudian dilakukan, digulir gumantikan dalam diri kita terus menerus, kita luar biasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keluar biasaan seperti itu. Kemudian saya Abdul Abbas Al-Mursi melanjutkan nasihatnya, ilzam. Ilzam itu tetapilah itu istiqomahkanlah 4 tadi itu. Wallahi demi Allah, in lazimta, kalau engkau menetapi tadi itu 4 tadi, latakunanna muftiyan fil madhabaini, pasti engkau nanti akan menjadi mufti, menjadi orang yang memberikan fatwa fil madhabaini, di dalam ilmu zahir dan ilmu batin. Yuridu madhaba ahli syariah al ilmu zahir, maksudnya adalah madhab ilmu syariah yaitu ilmu zahir, wa madhab ahli hakikah, dan madhab ahli hakikat atau ahli ilmu batin, ahli ilmu batin. Kemarin sudah saya jelaskan, ilmu batin itu kaitannya dengan bagaimana kita mengelola hati kita, bagaimana caranya sabar, bagaimana caranya syukur, bagaimana caranya sabar. Bukan ilmu batin, ilmu kelme, bukan. Intaha manakol tuhu millato ifil minan, selesai atau berakhir sampai sini apa yang saya nukil min lato ifil minan dari kitab lato iful minan. Ini Ibnu Abbad, ini sudah Ibnu Abbad berkata, nukilan saya dari kitab lato iful minan yang panjang tadi sudah 3 minggu kita bahas.
Itu sudah selesai sampai di sini. Kemudian Syekh Ibnu Abbad yang mensarai kitab Syarah Al-Hikam ini, yang mensarai kitab Al-Hikam ini kemudian melanjutkan. Wa inna ma'aurattu dzalika huna. Sesungguhnya aku menulis kutipan atau nukilan dari kitab Lataiful Minan di sini ala tulihi dengan panjang yuk rafa bihi qadrul muallif agar diketahui derajat kemuliaan penulis atau pengarang kitab Al-Hikam yaitu Syekh Ibnu Athaillah, agar diketahui kemuliaan Syekh Ibnu Athaillah. Mengapa? Karena saat itu masih banyak orang yang meragukan kitab Al-Hikam. Jadi antaranya keraguan-keraguan orang itu ya karena ada banyak orang yang mengompor-ngompori tidak suka dengan sufi. Bahkan sampai sekarang kan. Wala yudfa'a biwadhihi burhanihi ta'nud ta'in, dan agar bisa dibantah dengan burhan atau dengan dalil yang jelas. Dibantah siapa yang dibantah? Ta'nud ta'in. Ta'nud ta'in itu adalah orang-orang yang mencela. Ya, seperti orang yang nggak setuju dengan sufi. Wa ta'assuful muta'assifi, dan orang yang menganggap sulit tentang sufi atau tentang Al-Hikam. Wal nata'arrada bidzalika linuzulir rahmah, dan agar dinanti dengan membaca sejarah kisah Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Abul Asbas Al-Mursi tadi, itu kita menanti turunnya rahmat minallahi ta'ala alaina, dari Allah. Wa muwalatu minnahi, dan beruntunnya anugerah Allah. Wa atayahu, dan peparing Allah atau pemberian Allah ladaina, kepada kita, kepada kami semuanya. Mengapa kok seperti itu? Mengisahkan kisahnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, mengisahkan kisahnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, itu kok kemudian dihubungkan dengan turunnya rahmat dari Allah maupun berketerusan anugerah maupun pemberian Allah. Karena sungguh faqad qila, telah dikatakan, inda dzikri sholihin, saat dituturkan kisah-kisah orang soleh, tangzilur rahmah, maka akan turunlah rahmat. Itu termasuk manakib. Manakib itu kan isinya adalah kisah orang-orang soleh. Jadi kalau manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, itu berarti kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau manakib Soekarno berarti kisah tentang Soekarno. Kalau kisah tentang Rasulullah disebut sebagai Sirah Nabawiyah, bedanya seperti itu. Nah, saat diceritakan kisah-kisah orang soleh itu, insya Allah Allah menurunkan rahmat. Kok begitu? Ya, kan orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah, kalau disebut namanya, itu kan itu Allah akan menurunkan rahmat. Hampir sama dengan kita. Kalau kita itu punya orang yang kita kagumi, lalu orang yang kita kagumi itu diceritakan di mana-mana, di medsos, Anda seneng kan? Anda pendukung Ganjar atau Anies semuanya. Lalu di medsos itu ada berita tentang Ganjar maupun Anies. Jangan seneng toh? Itu mirip itu. Saat dibaca manakib, maka Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang membaca itu. Ya karena yang kita sampaikan itu adalah kisah-kisah pengabdian manusia-manusia orang-orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek wis diwaca manakib itu terus nyapa? Diteladani. Bagaimana kita membaca Sirah Nabawiyah? Maka kita kemudian meneladani. Yang pertama biasanya muncul itu kalau kita membaca surah, membaca manakib itu adalah rasa senang,
rasa kagum, rasa ingin meniru. Kan begitu. Nah nek manake diwaca ora paham. Ya kayak Al-Qur'an itu. Diwaca tok gak paham. Ya seneng kayak Al-Qur'an. Tapi senang tapi masih ada tindak lanjutnya harusnya, yaitu senang karena paham. Nah, setelah paham ingin mengamalkan. Sama seperti itu. Ma'ama fi dzalika min qurbil munasabati. Berkesesuaian bahwasannya kisah tadi yang diceritakan itu dan kisah-kisah yang minggu-minggu yang lalu min qurbil munasabati itu adalah dekat kesesuaiannya lima nama auradu kepada makna yang aku datangkan. Lima nama auratuhu kepada makna yang didatangkan al-muallifu yang didatangkan oleh muallif min kalamil haizi dari kata-kata yang berharga bihi. Dari kata-kata yang diperoleh dengan kata-kata itu qasabat sabqi baina mu'aswirihi, ya, itu kata-kata yang menjadikan tongkat terdepan di antara ulama atau imam-imam yang pandai-pandai di zaman itu. Qasabat sabqi baina mu'aswirihi minal a'immatil a'lami. Maksudnya bahwasanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mempunyai derajat atau kepemimpinan di antara para ulama-ulama pada zamannya. Mengapa? Ya karena di antaranya kalam-kalam al-hikam. Wa amma syaikhu, dan adapun gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yaitu Abdul Abbas Al-Mursili wa syaikhu syaikhihi, dan gurunya maksudnya mbah gurunya yaitu Abdul Hasan Asyadili fahaluhuma, keadaan kedua orang itu awdahu min narin ala alamin, lebih terang, lebih jelas daripada api yang ada di alam ini. Kalau Syekh Ibnu Athaillah itu cemerlang, guru-gurunya itu lebih cemerlang lagi. Walaqad turrijat, dan sungguh walaqad turrijat bikalamiha al-kutubu wat dafatiru, dan sungguh telah dihiasi dengan kalam-kalam atau dengan pendapat-pendapat Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dan Syekh Abu Hasan Asyadili banyak buku dan banyak kitab. Maksudnya dikutip di banyak buku dan banyak kitab. Pendapatnya Syekh Abu Hasan Asyadili maupun pendapatnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Wazahiyat, dan dihiasi bima asyarihima wa ulumihima al-sinatu wal aqlamu was suhufu wal mahabaru, dan telah dihiasi juga dengan kisah-kisah keduanya dan ilmu-ilmu keduanya, para lesan maupun para pena maupun para suhuf dari para pembicara atau para ahli pidato. Jadi sudah banyak, selain dikutip di buku, dikutip di kitab, juga dipakai sebagai bahan untuk pidato. Walaula khasyatul malalati, kalau tidak karena takut bosan, wakarohatil italati, dan tidak suka berpanjang-panjang, la dzakarna min dzalika ma yabharu uqulis samiin wal mutaliin, maka saya akan menceritakan kisah-kisah keduanya yang mengherankan, yang membingungkan akal pendengarnya maupun orang-orang yang menelitinya. Wa yarghamu ana
wa yarghamu anafal jahidin, dan membuat malu para penentangnya, wal mu'anidin, maupun orang-orang yang menolaknya. Kalau aku kisahkan kisah dari guru-gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka akan tambah bingung orang-orang yang mendengarkan maupun orang-orang yang menelitinya. Dan akan malu orang bayar gomu niku gerowong irungnya. Bayar gomu ana fil jahidin, itu maksudnya menjadi malu orang yang menentang maupun menolak mereka. Kama kila sayakfika min dzakal musamma isyaratun wa ta'hu masunan bil jamali muhajjaba. Sayakfi mongko sayakfi cukuplah untukmu min dzaka dari ini al musamma isyaratun yang dinamakan dengan isyarat-isyarat. Wa ta'hu masunan, dan tinggalkanlah apa yang terjaga bil jamali dengan keterjagaan yang rapi itu, muhajjaban dengan tertutup. Maksudnya apa yang cukuplah apa yang sudah diceritakan ini, sedangkan apa-apa yang lainnya yang memang itu sudah dijaga dengan indah, dengan rapi, itu tidak usah dibongkar-bongkar. Maksudnya banyak kisah yang itu tidak usah dikisahkan karena sudah disimpan secara rapi. Ini adalah syair sehingga memahaminya tidak saklek. Oke, ini tadi terakhir dari hikmah tentang bahwasannya setiap kalimat yang terungkap, siapapun yang mengatakan, itu terbungkus oleh kiswah atau pakaian hati sebagai tempat berlari. Oke, insya Allah minggu depan akan kita lanjut. Malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fartudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.